tiba-tiba dari pintu ada suara jedor. Terus saya kaget, loh apa itu. Terus pas sholat juga nggak nyaman, nggak rasanya kayak ada sesuatu gitu. Dari selambunya juga goyang-goyang gini, kencang banget. Terus pas selesai sholat langsung saya cek. Setelah dengar suara tadi loh, langsung saya cek apa ada orang ya. Pas saya lihat, saya tengok kanan kiri, ternyata nggak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaidan Labib Taoli, berasal dari Trenggalek, dan saya adalah anggota dari KKN UIN 1 Tulungagung. Saya berasal dari divisi media dan publikasi. Selama saya berada di Jajar, ini pokoknya seru banget deh KKN di sini. Ini adalah momen yang gak bakal terlupakan dalam hidup saya. Karena di sini masyarakatnya sangat welcome kepada orang-orang yang KKN di sini, kepada mahasiswa yang KKN. Bagaimana enggak sih, awal masuk desa sini itu langsung disapa, ramah tamah. Kemudian dari masyarakatnya juga ada yang memberikan makanan, berikan sebagian dari seperti tempe untuk kita olah gitu. Jadi kayak kemarin itu kita ke Posyandu Balita di kebun kalau nggak salah, itu kita dikasih tempe, dikasih pokoknya banyak deh makanan, dikasih makanan. Kemudian nanti kita bisa olah untuk jadi makan untuk makan malam dan sarapan. Kalau untuk kegiatan dari divisi media dan publikasi, saya itu ikut ke berbagai divisi. Jadi ikut ke pendidikan, ikut ke divisi ekonomi, kemudian ikut ke divisi sosial budaya, kemudian ikut ke divisi kesehatan. Kalau untuk ke divisi kesehatan itu ikut senam seperti yang tadi, atau enggak ikut posyandu. Ya di situ cuma ngerekam sih. Tapi kita bisa lihat dari masyarakatnya. Saya lihat dari masyarakatnya sangat antusias terhadap kesehatan, dan juga pokoknya masyarakatnya sangat welcome. Kemudian pada divisi pendidikan itu ikut serta ke RA, kemudian MI Jajar, kemudian SDN 1 Jajar. Nah pas di SDN 1 Jajar itu saya ada yang namanya sama seperti saya kan Zaidan. Nah di situ ada yang namanya Zaidan pakai Y. Akhirnya itu kelas 3 ya. Akhirnya kita deket, terus main-main sama anak-anak lah, pokoknya seru. Nah anak-anaknya itu ada yang saya deket satu orang namanya Noval. Kemarin sempat diajak mancing di kali depan rumahnya. Mancing itu ya walaupun nggak dapat apa-apa ya, cuman itu seru aja. Karena saya di rumah nggak pernah mancing, cuman di sini aja. Ya walaupun nggak dapat apa-apa, akhirnya nyerah kemarin itu, terus nyerok pakai saringan itu ceting, akhirnya nyerok terus dapat ikan uceng kecil-kecil. Terus itu dari pendidikan ya. Kalau yang di SDN itu kemarin sempat ngajar baris berbaris, tapi saya bagian video-video aja. Kemudian ada sosialisasi juga, banyak sosialisasi tentang sikat gigi dan cuci tangan, kemudian sosialisasi menabung. Dan ada satu anak yang paling susah diatur dari kelas 5 atau enggak 6, lupa ya, 6 kayaknya, namanya Linggar. Wah itu susah banget diatur, dia lari terus, mau diajak ayo duduk sini, malah kabur keluar kelas. Kemudian dia diajak ayo duduk di sini, duduk yang rapi, dengarkan penjelasan mas-masnya, malah dia ngobrol sana sini sambil tiduran di pinggir meja. Ya susah diatur sih ya, tapi
Kalau nggak ada anak-anak kayak gitu, kita nggak bakal tahu gimana susahnya ngurus anak kecil, repotnya. Apalagi kalau mereka ada yang nangis, berantem, ini kayak gitu. Jadi saya walaupun divisi media publikasi, ya tetap ikut serta, ikut andil dalam menangani anak-anak kecil itu. Kemudian kalau pas ikut ke sosial budaya, ada juga kegiatan seperti yasinan, ikut yasinan di beberapa dusun. Kemudian ada juga ikut latihan karawitan bareng Mbah Wito. Kemudian latihan itu saya sempat main juga, main apa ya namanya, yang kecil gitu, dipukul teng 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 kentong atau apa gitu namanya. Nah itu salah-salah terus, sempat benar sempat salah pas mukulnya itu. Padahal saya udah nyesuaiin dengan iramanya, tapi ini pengalaman sih, karena pertama kalinya belajar main karawitan itu, sebelumnya kan nggak pernah, jadi merasakan hal yang baru. Kemudian selain main karawitan itu, kita juga ada bersih-bersih masjid, kemudian TPQ, di dua TPQ ya, TPQ Pak Sayaan dan Pak Hoiri. Jadi nanti itu kita dijadwal bergantian. Kemudian kemarin juga sempat ikut divisi ekonomi. Nah divisi ekonomi itu seru juga, kita soan ke berbagai rumah warga yang produksi tempe, produksi anyaman simpai, kemudian tenun, kemudian pandai besi. Nah kalau di tenun itu kita melihat prosesnya bagaimana, terlaksananya pembuatannya, kemudian gimana. Terus untuk yang tempe juga kita lihat prosesnya. Kalau tempe itu kita lihat prosesnya pembuatannya, namun pas itu kita sempatnya pas proses pembungkusannya aja, bukan proses pemasakannya tuh. Terus kemarin ke Sipai juga, terus ke Cuk Deh, ini yang enak ini, Cuk Deh, makanan jajar sini. Kemarin sempat nyobain, rasanya enak banget. Pas beli itu kita dikasih porsi yang banyak banget, ada tempenya lengkap sama sayuran itu, sama jangannya, terus sama apa namanya, lontongnya itu. Nah itu, ini pengalaman juga sih. Itu sompel tapi di sini namanya Cuk Deh. Terus mungkin itu ya di kegiatan-kegiatan yang saya ikuti dari divisi ekonomi. Secara keseluruhan kegiatan di sini masyarakatnya sangat terbuka sekali. Kemudian kalau hal-hal yang aneh, hal-hal yang mistis, pernah sih kejadian di musola dekat posko ini. Pas itu saya mau sholat duhur, mau sholat duhur ya. Pas sholat duhur itu jamaah udah selesai sholat semua, tinggal saya yang belum. Jadi saya sholat terakhiran. Habis itu pas itu saya sholat biasa, aman, tentram. Setelah selesai sholat, tiba-tiba dari sampingnya, saya sholat di tempat putri ya, kan ada dua tempat, ada tempat musola apa sebelah bagian putra, bagian putri. Nah saya itu ke bagian putri karena menurut saya itu dekat tempat wudhu, jadi lebih enak. Jadi saya sholat situ. Kemudian selesai sholat, tiba-tiba dari pintu ada suara jedor. Terus saya kaget, loh apa itu. Terus pas sholat juga nggak nyaman, rasanya kayak ada sesuatu gitu. Dari selambunya juga goyang-goyang gini, kenceng banget. Terus pas selesai sholat langsung saya cek, setelah dengar suara tadi loh, langsung saya cek apa ada orang ya. Pas saya lihat, saya tengok kanan kiri, ternyata nggak ada apa-apa. Itu nggak tahu ya, cuman firasat saya atau emang hal-hal mistis di sini. Kemudian hal-hal horor lagi ya, mistis gitu, horor di sini, di dekat posko putra. Kan yang putra kan sekarang poskonya di dekat rumah Mbah Ime, di depan masjidnya itu, karena ada madrasah, jadi tinggal di situ. Kemudian ada musolanya. Nah di musola itu pakai tempat mandi, tempat segala macam, untuk cuci baju juga di situ. Nah pas itu
udah malam, sekitar jam 1 atau setengah 2 ya, lupa saya. Nah pas itu habis acara apa gitu, pokoknya pulang malam, entah rapat entah apa, pulang malam aku. Terus saya ke kamar mandi, terus sikat gigi di kamar mandi, kencing segala macem. Tiba-tiba kan saya nyalain keran, terus tiba-tiba ada suara manggil, Ridan, keras, lumayan keras, Ridan. Siapa ya? Terus tak sauri, siapa gitu. Gak ada yang nyaut, cuman panggilan gitu aja. Tapi suaranya mirip sama teman saya yang namanya Hasya. Terus setelah selesai dari kamar mandi, saya balik ke posko, terus ketemu Hasya. Kamu tadi ke kamar mandi tau manggil saya? Enggak, kamu nggak ke kamar mandi. Loh, terus siapa ya? Nah itu entah dari perasaan saya sendiri, firasat tok atau beneran nyata, entah itu beneran atau enggak. Tapi ya itu hal yang horor sih. Tapi bagi saya nggak menakutkan, biasa aja. Cuman ya nggak saya ceritain ke banyak teman-teman karena takutnya nanti mereka jadi takut, akhirnya nggak jadi yang gitu. Mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Itu dia kegiatan saya selama KKN di sini dan keseruan-keseruan dan hal-hal mistis selama saya KKN. Overall semuanya menyenangkan. Pokoknya cobain deh KKN di Desa Jajar karena kalian bakal dapat pengalaman yang seru, belajar hal-hal yang baru karena di sini banyak sekali hal-hal yang nggak ada di kampung halaman kalian gitu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jajar gemerkah, mukti siji, mukti kabeh.